Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Ini nggak tahu saya masukinnya harus ke Berita Gulat apa Bicara Gulat, tapi intinya sepertinya buat yang ini saya akan masukkan ke Berita Gulat karena bahasannya lebih banyak ke berita dibandingkan ke opini soal dunia gulat. Jadi hari ini saya mau bahas apa? Hari ini saya mau bahas soal Mercedes Moné. Yang lagi-lagi tiap saya mau bahas dia selalu saya pengen mempertanyakan soal bayaran dia berapa setahun di AEW, apakah 5, 10 atau berapa gitu. Udah gitu aja, bosan saya sampai bahas ini berkali-kali karena ya ini situ-situ juga gitu kalau soal Mercedes Moné itu. Dan yang terbaru soal Mercedes Moné adalah dia menyatakan bahwa dia itu memegang kreatif kontrol atas dirinya sendiri. Ingat ya, kreatif kontrol. Kata kuncinya kontrol, bukan di kreatif. Kata kuncinya adalah di kontrol. Jadi semua tulisan, semua yang ada di TV soal Mercedes Moné itu benar-benar dari dia sendiri. Dalam hal ini kita semua sudah tahu lah, pemberitaan yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Dia itu enggak semata-mata nulis, dia sendiri nulis terus dia kasih ke produser eksekusi, enggak kayak gitu. Jadi kurang lebih yang kita harus ketahui itu adalah alurnya gini. Jadi si Moné ini punya ide. Dia pengen kayak gini karakternya, pengen kayak gini. Dia serahkan ke penulis pribadinya, yaitu Jennifer Pepperman. Itu saya udah pernah bahas waktu itu sekitaran nggak lama setelah Moné masuk itu Jennifer Pepperman itu direkrut untuk gabung ke AEW buat jadi penulis pribadinya Moné. Nanti dari Jennifer Pepperman nulis kurang lebih seperti ini. Masuk produser dari naskahnya itu. Masuk produser. Produser ini seperti ini penulisannya bagaimana. Misalkan produsernya oke, nanti bisa lanjut ke Tony Khan. Tony Khan oke, nanti dibalikin ke produser baru eksekusi untuk dimasukkan ke talentnya. Nanti seperti apa. Kalau tidak ada revisi ya. Kalau ada revisi ya berarti harus balik lagi ke penulis. Dalam hal ini ke Jennifer Pepperman sebagai penulisnya. Gitu. Ini yang harus kita semua ketahui ya soal si kreatif kontrolnya seperti apa. Yang mana ini juga kurang lebih alurnya sama seperti yang pernah dilakukan oleh The Rock, yang pernah dilakukan oleh pegulat-pegulat zaman baheula gitu ya, Triple H, NWO gitu ya, di WCW dan lain sebagainya. Itu kurang lebih kayak gitu. Creative control konsepnya kayak gitu, bukan creative freedom. Kalau creative freedom itu jadi teman-teman sebagai pegulatnya itu cuman dikasih andil buat ngasih masukan dan lain sebagainya soal karakternya. Contoh creative freedom itu siapa? Kalau di WWE yang terbaru contohnya siapa? Roman Reigns dan Cody Rhodes. Roman Reigns soal bloodline. Jadi dia itu nggak ngatur ceritanya harus kayak gimana bloodline, tapi ketika ada ide yang sekiranya mau masuk, mungkin Roman bakal ngasih masukan, kayaknya kalau dibikin kayak gini bagus deh. Atau dari WWE-nya, dari si penulisnya nanti ke Roman bilang, Roman kita punya ide begini-begini, menurut kamu gimana? Nah itu adalah creative freedom ya. Kalau creative control itu benar-benar yang pegang adalah si wrestlernya. Contoh lain di creative freedom siapa? Cody Rhodes. Cody Rhodes itu punya request tidak mau membahas soal Stardust sama sekali. Itu. Tapi soal Cody Rhodes zaman dulu, zaman Legacy, zaman apalagi Rhodes Brother, bahkan di AEW-nya boleh disinggung, kecuali yang Stardust itu jangan. Itu kata dia ya. Jadi kurang lebih itu konsep creative freedom sama creative control. Teman-teman untuk pernyataan Mercedes Moné sudah bilang dia punya memegang kontrol, nanti linknya saya kirimkan di deskripsi, silakan teman-teman baca aja. Tapi intinya di situ bilang dia itu bisa memenangkan 2 title, yaitu TBS Championship dan juga
NJPW Strong Women's Championship itu adalah bagian dari kreatif kontrolnya dia. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan ide-ide berikutnya yang akan di-pitch di match berikutnya itu adalah idenya dia juga gitu. Sekarang sih yang jadi pertanyaan adalah bagaimana si kreatif kontrol ini bisa membantu sekaligus menghancurkan karir seorang pegulat. Bahkan bukan hanya pegulat, tapi perusahaannya juga ikut runtuh. Jadi sekilas kayak gini sih. Itu tuh, kreatif kontrol itu seperti pedang bermata dua, kalau kata saya ya. Bisa jadi membantu kita banget, bisa jadi menjatuhkan kita banget. Bisa jadi senjata yang membantu kita untuk jadi lebih sukses, atau bisa juga menjadi senjata makan tuan. Contohnya yang senjata makan tuan siapa ya? Jadi gak usah, yang tadi, contoh yang sudah pernah saya sebutkan, Triple H. Itu malah jadi kelihatan memang sih match-nya Triple H itu selalu bagus gitu. Tapi kan kita juga bosan, men. 4 tahun lebih Triple H itu berkuasa banget gitu atas WWE. Jadi semua match itu World Champion selalu ada dia gitu. Hampir selalu ada dia. Kayak ini kayak nggak ada lawan lain apa gitu. Nggak ada gitu yang lain-lain, siapa kayak terserah lah ya. Akhirnya kan makin kesini memang masih ada gitu ya kontribusi Triple H ikutan di perebutan World Championship itu. Tapi kan porsinya semakin terkontrol dan kita juga bisa lihat Triple H kayak nggak terlalu menggebu-gebu juga gitu buat mendapatkan si sabuknya itu. Yang pernah ngancurin tuh siapa? NWO. NWO kan terlalu banyak pengaruh ya di WCW-nya dulu. Bahkan sampai setengah dari rosternya WCW itu adalah member NWO. Gak kurang stres apa itu, Eric Bischoff. Sehingga akhirnya apa? Itu adalah salah satu yang berkontribusi atas bubarnya WCW gitu ya. Selain karena Ted Turner tidak punya duit untuk melanjutkan bisnisnya. Bisnis gulatnya ya lebih tepatnya. Sehingga dibeli sama WWE gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah si kreatif kontrolnya Mercedes Moné ini bisa membantu atau menghancurkan Moné sendiri dan bahkan AEW? Jawaban saya bisa. Sangat yakin. Sekarang gini, kreatif kontrol itu nggak bisa sekadar-kadar si pegulatnya punya ide, pegulatnya yang pegang kendali atas ceritanya dan lain sebagainya, nggak bisa. Tetap harus ada kerjasamanya juga. Makanya saya lebih setuju sama konsep creative freedom ketimbang konsep creative control. Kenapa? Karena kalau konsep creative freedom itu elaborasi semua. Pegulat itu kan ada yang memang sudah pandai sama karakternya. Oh, saya udah tahu karakter saya harus begini. Sehingga nanti masukannya bakal lebih gampang. Nanti penyesuaian sama si writer bakal lebih gampang juga. Tapi ada beberapa pegulat yang nggak pandai banget kan. Ada yang kayaknya tuh terpaku banget sama skrip yang di jalan. Oh ini, kamu kayak gini aja ya. Atau tapi ketika dilepas itu, coba kamu tulis yang sekiranya menurut kamu cocok apa. Dia bingung. Nah, akhirnya kan nggak ada idenya. Sehingga dia butuh writer, dia butuh produser, dan ini dan itu gitu loh. Sehingga di sini konsep creative freedom itu jadi bagus, jadi beneran kreatif gitu. Baik dari pegulat, writer, sampai ke produser, semua punya sisi kreatifnya masing-masing. Tinggal menyesuaikan dan nanti aplikasinya seperti apa. Nah, bedanya kalau misalkan di creative control itu ya semua dari pegulatnya. Jadi semua itu hierarkinya tidak setara. Jadi hierarkinya itu pegulat adalah di atas si penulis gitu. Jadi alurnya enggak linear ya. Bukan linear, apa istilahnya? Ya pokoknya sejajar lah intinya. Jadi turun, naik lagi gitu. Jadi lebih ribet lagi sebenarnya creative control ketimbang creative freedom itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah creative control ini bisa membantu? Jawaban saya iya. Kalau pegulatnya pintar, kalau tim kreatifnya juga pintar. Sekarang pertanyaannya, nggak semua tim kreatif pintar, nggak semua pegulat pintar dalam mengolah skill. Sehingga pertanyaannya, apakah ini bisa membunuh juga? Iya jawabannya. Nah sekarang kalau misalkan kita bahas ke Mercedes Moné, apakah Mercedes Moné bisa mengolah ini semua? Atau nanti ujung-ujungnya rungkat lagi? Nggak tahu, saya nggak bisa jawab juga. Tapi saya khawatir di sini, karena apa? Kita bisa lihat bookingan-bookingan yang sudah dilakukan oleh Tony Khan. Bookingan yang dilakukan oleh Tony Khan juga nggak terlalu signifikan.
Dan kita lihat kayak lama-lama bosen juga gitu. Mungkin kalau booking Tony Khan tuh cuman works buat 1 pay-per-view, 2 pay-per-view, 3 pay-per-view paling mentok. Nanti setelah lebih dari itu biasanya orang akan bosen, jenuh, dan ya kayak ini ngapain coba feud kagak jelas. Jujur, saya sebenarnya respect dengan beberapa keputusan Tony Khan untuk menaikkan nama pegulat tertentu. Salah satunya adalah Swerve Strickland. Tapi cara naikinnya memang saya nggak suka. Jujur aja. Kenapa? Sebenarnya saya suka-suka aja si Swerve itu jadi world champion. Cuman caranya itu kayak dipaksain banget biar seakan-akan Swerve deserve it. Padahal caranya itu kayak kurang aja. Karena kurangnya apa? Champion sebelumnya nggak fight back gitu loh. Contohnya waktu kemarin itu yang di Revolution itu adalah triple threat kan, Swerve, Hangman Page, sama Samoa Joe. Karena lebih fokus sama showcase-nya Hangman Page sama Samoa Joe lagi sama Swerve, Samoa Joe nggak kelihatan. Terus akhirnya di Dynasty dibikinlah Swerve lawan Samoa Joe. Swerve menang, tapi tidak ada rematch dari Swerve lawan Samoa Joe gitu. Malah dikasih lawan Christian Cage. Ya saya tahu juga Christian Cage itu layak dan dapat bisa dikasih kesempatan untuk world champion, tapi kayaknya kalau dikasih di next pay-per-view-nya kayaknya kurang ger gitu. Seenggaknya saya pengennya itu Samoa Joe ada chance untuk nantang balik Swerve gitu, rematch clause dan lain sebagainya. Nah sekarang kita lihat Mercedes Moné, penulisannya gitu-gitu aja, monoton, bahkan jauh lebih jelek daripada yang biasa kita lihat di WWE dulu waktu namanya masih Sasha Banks. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan kondisi ini semua si Mercedes Moné ini bisa mengangkat AEW? Saya jawabannya nggak tahu ya, tapi saya khawatirnya jadi enggak gitu. Malah jadi AEW itu kayak stagnan aja sih segitu-gitunya. Yang mudah-mudahan sih ada peningkatan ya kesini-kesini. Karena so far saya nggak suka juga dengan bagaimana penulisan Mercedes Moné itu jelek banget. Dibanding sama yang di WWE ini nggak banget deh gitu. Kayak udahlah, malas nontonnya sumpah. Saya nonton dia di skip loh. Semua tentang dia itu saya skip. Karena saya lihat waktu promo pertama itu, aduh cringe banget. Ini bahkan jauh lebih jelek daripada yang zaman masih di WWE gitu loh. Ya, lagi-lagi kita hanya bisa mengharapkan sesuatu dari Tony Khan ya. Apakah Tony Khan mau merubah ini semua atau gimana ya? Itu aja dulu buat video hari ini. Silahkan like dan share jika video ini dirasa bermanfaat. Komen kalau ada kritik saran atau mau komenin soal si video ini. Jangan kayak yang kemarin, kok mukanya ngeselin mas, lucu aja gitu. Saya nggak tersinggung ya, cuman emang lucu aja, saya ketawa sih waktu itu. Dan jangan lupa subscribe dan gak ketinggalan update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.